Assalamualaikum Gus. Tadi Gus menyampaikan bahwasanya sholat itu bacanya tadi menyampaikan iqamus sholat. Nah, perbedaannya apa Gus? Kalau iqamus sholat itu kan pertemuan makhluk dengan Khalik. Nah, di situ di dalam Al-Fatihah ada surat Iyyaka na'budu. Nah, na'budu. Bedanya apa iqamus sholat dengan na'budu, Gus? Kemudian Gus, yang kedua, Gus tadi menyampaikan awaluddin ma'rifatullah. Nah, pengertian daripada ma'rifatullah itu ma'rifat bil ilmi atau ma'rifat secara dohiriyah, Gus. Atau dohiriyah maksudnya basariyah. Bi'ainul basirah, Gus. Dengan mata telanjang atau gimana? Kalau bi'ainul dengan mata hati atau mata jasmani. Ya, itu Gus. Jadi lagi maksudnya apa? Maksudnya sampean itu mata hati atau mata jasmani? Mata jasmani, Gus. Jasmani, oke. Demikian Gus yang pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, antara iqamus sholah dengan na'budu, menyembah dengan bertemu, sebetulnya sama. Nyembah ya bertemu, bertemu ya menyembah. Intine inilah yang ku maksud sebagai taati ruhaniyah yang berakhlak ilahiyah pada Tuhannya. Tergantung ayat itu jenengan tarik dari sisi syariat atau hakikat. Kalau sisi syariat beda lagi. Sisi syariat yang dimaksud menyembah adalah ibadah makhduf. Tapi faktanya ketika saat beribadah secara makhduf murni, contoh sholat, hati kita masih lalai dari Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Memang secara syar'i iqamis sholah ya kita itu tidak pernah meninggalkan wujudnya sholat. Tepat pada waktunya. Ini syariat ya. Tapi kalau ditarik hakikat bukan itu. Iqamus sholah ya. Pertemuan ruhaniyah kepada Allah. Liqa wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amal sholihan. Jikalau kau ingin ketemu Tuhanmu, ada dua syarat di sini. Miturut surat
Al-Kahfi ayat 110. Ini nanti dibaca di situ. Apa pengertiannya? Dua syarat di situ. Nak butuh hanya kepadamulah aku menyembah. Bagaimana mungkin kita hanya menyembah, memuja, memuji hanya pada Allah. Lawang kita dalam hati kita masih ada selain Allah. Contoh tentang iman. Dengan dahar pedesan Lombok. Kepedesan iman kita pedesi teko loh itu kan wis imane wis keliru. Miturut kacamata hakikat. Makanya kita nggak bisa, Pak, mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini enggak bisa. Karena di situ ada kalimat yang bersifatkan khusus hanya kepadamulah. Berarti selainnya tidak. Itu cuman kita di lisan, Pak. Di hati kita tidak begitu. Justru sebaliknya. Kita masih banyak iman-iman selain pada ilahun wahid. Antara iqamus shalah dengan na'budu sama dalam pandangan hakikat adalah bertemu. Satu. Yang nomor dua tentang masalah kewujudan Allah. Bisakah itu dimakrifatkan secara zahir? Bisa. Sepanjang kita bersinau, berngaji tentang ilmu tasawuf khususnya di dalam kitab hikam, secara terang-terangan nggak berani mengatakan melihat wujudnya Allah dengan ainul basyariyah. Nggak bisa. Paling tidak harus ainul basirah. Di situ diplesetkan tapi banyak yang nggak paham. Buka sifat salbiyah Allah. Salah satu sifat 20 wajibnya Allah salbiyah. Apa sifat salbiyah? Di situ ada wahdaniyah. Wujud adalah nafsiyah. Kidam bakok mukhalafatul khawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. 5 salbiyah itu ada sifat wahdaniyah. Artinya makna sawiji wujud Allah secara dohir dengan kasaf telanjang bisa kau lihat. Dengan bahasa, adakah orang segini banyak yang sama? Gak ada. Terus no Dewi.
Karena YouTube iki yang mendengarkan tidak hanya orang yang sudah menerima dinut tauhid, tapi juga banyak orang-orang yang alim ilmu dohir, tapi ilmu hakikat di tauhid enggak ada. Mesti mengatakan mbok nian. Ya, memusyrikkan kami. Saya ulang, Allah iku bisa kok delok dohir lan batine. Artinya ainul basirah batinmu dengan ainul basariyahmu. Quran Allah sudah menjelaskan, tapi banyak yang tidak paham. Surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Jujur bukan berarti kami tidak berani menyampaikan hal ini. Tidak. Nanti kau akan tahu jawabannya sendiri. Endi sih Allah iku iso dideleng wujud dohire. Oke. Sampai nek ngarani ngadeg iki apa? Cak ya. Aku enggak Allah. Jenengan nek mastani niki napa? Kembang. Enggak. Kalau saya mengatakan ini wujudnya Allah. Inilah bentuk sifat salbiyah Allah wahdaniyah. Nek jenengan mikir gendeng-gendeng. Engkau dengan kegendenganmu akan ketemu. Yes. Satu kali.